Ya, hadiahnya itu naik dokar dari kampung saya ke kota, terus dibelikan mie pangsit sama anak ibu saya. Ya lah, ya. Oke, halo, selamat siang, sahabat Bunda. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Krisna, dokter umum di Rumah Sakit Bunda Purwokerto. Semoga sehat semua ya. Siang ini kita ketemu di acara Tanya Dokter Podcast Rumah Sakit Bunda. Kebetulan kita dapat tamu yang istimewa. Ini ada Dr. Arinton dari Rumah Sakit Bunda dan sekaligus ownernya Rumah Sakit Bunda ya dok ya. Dokter spesialis gastro ya dok ya. Mungkin dokter bisa menerangkan riwayatnya dokter, perjalanan pendidikannya dokter dan lahirnya atau mendirikan rumah sakit Bunda ini dok, gimana ceritanya dari awal gitu? Ya, terima kasih Dokter Krisna ya dan sahabat Bunda yang kami hormati ya. Ya, saya itu lahirnya 1 Januari 1950, jadi sudah manula ini ya. Jadi saya dokter umum itu tamatnya di Denpasar tahun 1977, kemudian ke Kalimantan 4 tahun, tugas sebagai dokter impres. Kemudian tahun 81 menempuh pendidikan di Undip itu untuk spesialisasi penyakit dalam. Kemudian tahun 87 selesai dan 88 mendarat di Purwokerto. Nah, selama di dalam Purwokerto ini saya bekerja di Rumah Sakit Margono sebagai spesialis penyakit dalam. Dan kemudian pada 2008 mengikuti pendidikan mengenai subspesialisasi gastrohepatoenterologi ya hepatogastroenterologi itu, dan sekaligus mendapat pendidikan S3, dan itu kami dapatkan gelarnya itu pada tahun 2008. Sedangkan Rumah Sakit Bunda ini secara bertahap kami bangun ya, yang memang tadinya saya nggak berencana bikin rumah sakit itu, tapi hanya sedikit demi sedikit. Itu sejarahnya itu kan karena istri saya itu bidan dulu di DKK, itu mau pensiun dini ya, kemudian dia minta dibuatkan RB Rumah Sakit Bersalin itu. Ya sudah kita bikin itu, tapi lama-kelamaan berkembang menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan kemudian menjadi Rumah Sakit Umum. Ya ini segini ini anunya. Jadi satu-satunya pemilik itu adalah kami. Itu. Jadi itu untuk sepanjang perjalanan saya baik dari pendidikan maupun dari perkembangan Rumah Sakit Bunda ini. Oke, berarti sebenarnya Rumah Sakit Bunda ini udah lama banget ya dok ya? Memang cikal bakalnya kita di sini gitu loh. Jadi cikal bakalnya menjadi Rumah Sakit Umum swasta yang kedua ini setelah Rumah Sakit Islam ya. Itu sama DKT yang ketiga ya. Dulu Rumah Sakit swasta itu ya DKT bukan Rumah Sakit swasta ya, Rumah Sakit militer, yang itu adalah Rumah Sakit Islam sama Rumah Sakit Bunda. Akhirnya sekarang sudah mana-mana sudah ada Rumah Sakit Umum gitu. Yeah. Dan memang di unggulan kami ini adalah ada suatu subspesialisasi mengenai gastroenterohepatologi itu yang di rumah sakit swasta yang mungkin baru satu-satunya di luar Rumah Sakit Margono ya yang ada. Dan sekarang itu dengan fasilitas adanya suatu endoskopi sama USG yang khusus itu untuk gastroenterologi itu. Dan sementara itu saya juga sebagai pensiunan dari Rumah Sakit Margono masih tetap bekerja di sana sudah selama 10 tahun. Ngajar juga ya dok ya? Ngajar kelas juga? Di
unsur ya, ngajar fakultas kedokteran, uji dan sebagainya. Cucunya udah berapa dok? Nah, Cucunya udah berapa? cucunya sudah 8 gitu ya. Jadi 8 dari 5 anak gitu. Dari mana kok ya? Jadi kebetulan 5 anak itu ada 3 yang dokter spesialis ya. Jadi semuanya itu dari rumah sakit Bunda itu. Ada penyakit dalam, anak dan kandungan itu. Oke, Jadi wah, itu. keren dokter. Terus ini saya dapat sedikit bocoran dok. Dulu dokter dibelikan dan bisa makan mie ayam hanya saat dokter meraih ranking 1. Itu ceritanya gimana sebenarnya dok? Itu zaman dulu itu loh. Jadi zaman dulu itu saya pada waktu SMP itu jadi bintang pelajar pada waktu itu. Ya hadiahnya itu naik dokar dari kampung saya ke kota, terus dibelikan mie pangsit sama anak ibu saya. Ya hadiahnya mie pangsit itu. Kalau sekarang diketawain sama cucu saya kalau dikasih mie pangsit itu. Ya itulah tuh zaman dulu memang susahnya bukan main. Kita makan telur aja kalau nunggu sakit sama nunggu hari raya itu. Ya. Betul dok. Terus ini pasti yang di rumah juga penasaran gimana dokter, bagaimana cara mendidik orang tua dokter itu mendidik dokter Ariton jadi dokter Ariton bisa seperti sekarang dan bahkan malah bisa menyekolahkan anaknya 3 loh dok yang dokter dan dokter spesialis semua loh dok. Ya memang ibu saya kan ibunya guru ya. Jadi guru dan hidup di kampung itu kan liar sekali dulu ya. Kalau ada namanya joget itu kayak apa namanya ya dangdutan di sini tuh kita tuh semua pada nonton, tapi oleh ibu saya nggak boleh itu. Jadi begitu habis makan harus sudah duduk di meja belajar dan itu harus sudah di depan tuh buku, ibu saya di sampingnya baca koran. Jadi itu loh, pernah sekali-sekali apa namanya bolos gitu, masuk keluar gitu nonton kesenian lokal gitu. Tapi begitu masuk udah ada sapu yang gue itu udah dipukul gitu loh. Jadi setelah itu kapok ya gitu loh. Jadi itu memang agak ketat pendidikan saya itu dulu karena ibu saya memang seorang guru itu harus jadi kakak saya juga demikian itu. Jadi memang kakak saya juga ada dokter itu berapa itu ya. Jadi malah ada profesor 1 itu. Wah, Itu. berarti dokter berapa bersaudara dok? Saya 9. 9. Ya. 9 laki semua. Terus dokter yang keberapa dok? Yang 9. Jadi semuanya sudah almarhum semuanya. Semuanya dok? Ya sudah almarhum. Di Bali semua juga dok? Iya. Oke. Terus untuk dokter Ariton sendiri siapa dok orang yang paling berjasa buat dokter sampai saat ini? Ya ibu saya itu paling berjasa karena dia menanamkan begitu zaman dulu itu kan, wah main pukul main apa itu. Jadi itu memang pendidikan yang keras sekali yang tidak bisa diterapkan dengan anak-anak saya sekarang itu. Jadi syukur anak saya mau ngikutin itu. Jadi kita berikan contoh dulu bahwa kita siapkan untuk lahan untuk menyambung hidup gitu. Jadi sebuah rumah sakit. Jadi mereka itu harus pendidikannya adalah dokter. Ya syukur alhamdulillah mereka mau gitu. Jadi terus, ada 3 itu yang dokter. Ya. Nah dokter kenapa dok milihnya Purwokerto dok? Itu karena penempatan aja. Oh penempatan aja. Jadi zaman dulu itu ditempatkan ya di mana-mana itu. Jadi SK-nya jatuh di Purwokerto. Saya sama sekali nggak ngerti itu Purwokerto gimana. Jadi dulu bentuknya Purwokerto kayak apa coba itu? Ya, nggak ngerti saya juga. Terus apa saja dok hal yang belum tercapai sampai detik ini dan harapan dokter sendiri apa? Dan kalau untuk diri saya sudah cukup ini. Udah cukup. Cukup tuh. Hanya anak-anak saya ini coba bisa melompati saya gitu loh. Wah. Jadi mereka semua harus konsultan. Kalau pendidikannya dokter itu bisa nggak? Itu akan membanggakan saya itu. Itu mudah-mudahan bisa itu. Oke.
Ya sekiranya begitu tuh riwayatnya Dokter Ariton, ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarahnya Dokter Ariton ya dok. Karena di usia sekarang ini Dokter Ariton masih energik loh, maksudnya sudah pensiunan pun masih ngajar masih, terus diperbantukan di Margono pun masih ya dok ya. Terus juga di Bunda juga, ngomong cucu juga ya dok ya. Ya ngomong cucu sih enggak sudah pada orang tuanya. Ya. Sahabat Bunda dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini kita mau membahas masalah hepatitis ya dok ya. Kan yang lagi ramai itu hepatitis unknown. Nah kali ini mungkin kita mau membahas hepatitis di dewasa, apakah ada dok? Dan terus itu untuk orang awam kita gimana ya? Apa aja yang kita perlu tahu gitu tentang hepatitis ini? Ya, memang sedang ini nih ya yang disebut suatu hepatitis misterius ya. Itu sebenarnya sih kalau kita lihat dari segi definisi hepatitis itu tuh radang dari hati. Penyebabnya macam-macam. Ada virus, kemudian ada bakteri gitu. Kemudian zat kimia gitu. Kemudian trauma, orang kecelakaan itu juga bisa hepatitis gitu loh. Dan itu manifestasinya sama saja yang disebut suatu hepatitis, yaitu radang dari liver, radang hati. Jadi kita lihat bahwa manifestasinya adalah dia matanya kuning, kencingnya seperti teh, badannya kuning, dia bisa lemes, bisa panas, itu bisa mual, bisa muntah dan sebagainya gitu. Kadang-kadang juga tanpa gejala juga bisa juga itu, tanpa gejala. Dan untuk mengetahui diagnosenya itu maka perlu suatu alat pendeteksi. Nah, ya ini cilakannya lagi di tempat kita itu baru kita bisa mendeteksi mengenai virus yang disebutkan virus A, B, dan C. Itu 3 itu yang bisa kita deteksi. Sedangkan virus itu sampai G dan ada theta virus namanya. Ini yang tidak bisa dideteksi. Jadi kalau suatu hepatitis kita tes dengan tes hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, kalau sudah dia negatif berarti udah misterius itu. Jadi kita tidak tahu tuh anunya. Jadi tergantung daripada alat-alat deteksinya gitu. Nah, virus-virus yang lain itu yang baru masuk ke Indonesia itu terapinya juga demikian. Kalau hepatitis A itu tanpa terapi itu akan dia sembuh sendiri. Terapi hepatitis B sekitar 60%-an lah kira-kira atau 80% itu bisa bisa sembuh dengan sempurna, sedangkan yang 20% itu dia bisa menjadi kronis. Sedangkan hepatitis C juga tahap kecil lagi, itu sekitar 60%-an kira-kira itu dia bisa sembuh dengan sempurna, sedangkan 40% dia akan bisa menjadi penyakit yang bisa kita deteksi. Nah, kalau 3 virus ini kita temukan itu obatnya berlainan itu. Sedangkan kalau tanpa virus ini maka tentunya kita tidak bisa memberikan terapi yang spesifik. Jadi kita usahakan mereka itu imunitasnya dia meningkat. Ya. Jadi dengan memberikan suatu imunomodulator seperti kurkuma, Hapipro, itu ada obat-obatan juga dengan ramuan-ramuan itu, kemudian dengan herbal itu untuk tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga daya tahan tubuh itulah yang akan bisa membunuh bakteri tersebut gitu loh, atau virus tersebut gitu loh. Jadi yang disebut misterius itu bahwa itu tidak ketemu. Penyebabnya nggak ketemu itu loh. Dan itu juga katanya kalau sudah lihat pada anak-anak itu kok anunya fulminan sekali ada. Jadi gejala-gejalanya sehingga banyak juga yang meninggal itu karena hepatitis ini gitu loh. Jadi kalau di paham saya itu kita tidak ketemukan. Jadi betul-betul pengobatannya itu adalah kita pengobatan life saving gitu loh. Life saving dengan
sambil meningkatkan imunitas dari pasiennya sendiri gitu loh. Oke. Ya, jadi intinya ya unknown itu atau misterius karena belum diketahui ya dok ya. Dan Iya. ini masih dalam proses pencarian itu ya dok ya. Iya, iya itu. Jadi dan itu di luar negeri juga Pak bingung juga itu. jadi susah juga di luar negeri, jadi belum kayak apalagi kita gitu loh. Kalau di luar negeri hepatitis D itu bisa dideteksi sampai G bisa dideteksi. Tapi kalau di tempat kita hanya HBC saja kita bisa kita deteksi sementara ini gitu loh. Oke. Oke, paling itu sementara biar lebih ada gambaran ya dok ya, karena pada heboh di luar masalah hepatitis unknown, karena sebenarnya itu ya kita masih dalam proses, kayaknya hampir semua penyakit pun kalau masih belum ketahuan penyebabnya kayak COVID kemarin ya heboh dulu ya dok ya di Dulu depan. ya. Nah mungkin dulu hepatitis yang A, B, C sampai G juga awal mulanya begitu ya dok ya, Ya. sampai akhirnya. Jadi ada tes, kemudian dites lagi kok negatif tesnya, dicari, ternyata termu yang G, ketemu tetavirus, jadi begitu. Jadi dicari lagi obat-obatnya, jadi itu penelitian di luar negeri hebat sekali itu. Jadi kita ini hanya melaksanakan saja apa yang dilakukan oleh mereka gitu. Tapi pada prinsipnya akan kita tujuan kita bagaimana life saving sama dengan meningkatkan imunitas. Tapi jangan lupa itu bahwa hepatitis akut yang terjadi itu bisa menjadi hepatitis kronis. Ya. Jadi biasanya itu dalam 6 bulan kalau tidak ditanggulangi, tidak hilang virusnya, dia akan menjadi hepatitis C, hepatitis kronis. Dan hepatitis kronis itu akan bisa berkembang menjadi sirosis hepatis menjadi kembang jadi kanker liver. Gitu. Kayak sirosis itu ya. Ya, sirosis. Ya. Itu berarti nanti kayak temuannya kalau nggak salah ada yang perlu ligasi. Ya, itu juga ya, dok ya. Jadi pada hepatitis kronis itu akan bisa terjadi ada 2 itu. Jadi fungsi livernya dia menurun, sama ada namanya portal hipertensi. Jadi vena porta itu ada vena yang datang dari liver itu akan meningkatkan tekanannya akibat terjadi suatu pengerasan dari liver sendiri. Nah itu yang menyebabkan ada varises lambung, varises esophagus, kemudian hemoroid. Nah kalau varises esophagus dia pecah, dia akan menjadi muntah darah. Muntah darah. Ya. Dan muntah darah itu kita juga bisa mengobatinya dengan endoskopi, mendeteksi dengan endoskopi, kemudian diikat. Itu ligasi diikat itu, kemudian biasanya dengan itu akan memperpanjang hidupnya mereka gitu. Itu berarti yang antara B dan C ya dok ya? Semuanya. Semuanya. Kalau A itu jarang. Jarang sampai. B sampai G itu bisa menyebabkan suatu varises esophagus. Dan masing-masing hepatis itu penularannya juga beda-beda ya dok? Beda-beda. Jadi kalau A itu lewat makanan, B dan C lewat darah, kalau D lewat makanan juga, yang selanjutnya lewat darah. Tapi sebenarnya sekarang udah bisa ditanggulangi dengan vaksin ya dok ya? Ya, vaksin pun juga adanya vaksin A sama B. Yang kita ada yang vaksin B. Ya, sedangkan C itu belum ada di Indonesia, tapi di luar negeri sudah ada. Oke, berarti kan itu kayak ada muntah darah dan mungkin BAB-nya juga keiteman ya dok. Terus apa dok bedanya muntah darah, kok kadang ada yang hitam muntahnya, ada yang seger. Terus BAB darah tuh juga ada yang BAB-nya seger, ada yang hitam. Mungkin teman-teman tuh pengen ngerti gitu. Oh keluar darah loh, kok BAB-nya hitam, itu kenapa dan apa bedanya itu? Ya kalau muntah darah yang disebabkan oleh penyakit di lambung, termasuk varises esophagus, varises lambung, dan juga ada luka lambung, tukak lambung, itu biasanya itu karena hitam. Hitam itu karena dia bercampur dengan asam lambung. Itu jadi kalau keluarnya dia hitam dan khasnya itu ada jonjot-jonjotnya seperti kopi. Jadi kopi ground, kopi background, jadi kopinya jonjot-jonjot. Sedangkan kalau dia ada perdarahan usus yang bagian bawah,
dia akan merah keluarnya. Jadi itu namanya hematosesia. Hematosesia. Jadi kalau dia yang di atas saluran cerna yang atas, makanya beraknya itu hitam, itu disebut melena. Kayak kecampur sama asam lambung itu. makanya dia hitam itu. Nah kalau dia muntah darahnya dia merah, itu banyak terjadi karena dia batuk darah kemudian ditelan. Terus dikeluarkan lagi makanya merah. Jadi kalau sudah ada merah itu kita harus lihat paru-parunya. Harus dironsen paru-parunya apakah ada TBC apa itu loh. Jadi itu kalau dia merah itu ya. Di samping itu juga bisa merah kalau yang pecah itu adalah pembuluh darah nadi. Biasanya ada yang disebut hiperemesis gravidarum ya. Jadi muntah-muntah karena dia ngidam gitu. Muntah-muntah ngidam itu pecah pembuluh darah arterinya, dia merah keluarnya. Gitu. Berarti kalau yang hepatitis tadi pendarahannya bisa dari atas dan bisa juga ke bawah. Dan nanti dia kalau kecampur dengan asam lambung warnanya bisa kehitaman. Terus nanti kalau penata laksanaannya, kalau di atas yang pecah pembuluh darahnya bisa diligasi lewat endoskopi. Itu sudah ada di Bunda itu endoskopi. Jadi kita udah sering lakukan itu, bahwa kita ikat itu. Nah kemudian dia dengan perubahan dari gaya hidup ya, makan apa segala itu biasanya bisa memperpanjang hidup biasanya. Gitu. Wah, ilmunya banyak lumayan dokter, terima kasih. Terus apa lagi ya? Mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan untuk teman-teman sekiranya ada yang belum tahu hepatitis itu apa, berbahaya apa enggak, apa pencegahannya gitu dok? Sangat berbahaya sebenarnya penularan itu ya. Jadi sekali kalau misalnya ketemu pada orang yang ada hepatitisnya, apakah dia hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, walaupun tidak ada gejala, sekeluarga itu harus di screening. Misalnya hepatitis B, kita screening HBsAg sama anti-ABS. Kalau anti-ABS-nya positif, tidak perlu divaksinasi. Kalau negatif, divaksinasi karena vaksinnya ada gitu loh. Kalau hepatitis C, vaksinasi tidak ada, cukup dia menjaga daya tahan tubuh. Jadi jangan terlalu kepayahan apa segala gitu, kerjanya jangan begadang gitu loh. Itu anunya. Jadi itu anunya. Jadi kalau sudah begini ya sudah kesehatan masyarakat itu. Jadi semuanya. Kayaknya ini udah mulai sore ya dok ya. Ternyata kita pembicaranya sudah lumayan panjang lebar. Ini kita cukupkan dulu saja ya dok ya. Untuk sahabat Bunda yang ingin memeriksakan kesehatan bisa berkonsultasi dengan Dr. Arinton, dokter spesialis dalam di Rumah Sakit Umum Bunda ya. Untuk prakteknya di hari Senin, Selasa, Rabu pukul 16.30 sampai selesai, dan hari Sabtu ya dok ya, pukul 13.00 sampai 15.00. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Teruntuk sahabat Bunda yang ingin bertanya seputar kesehatan ataupun request tema podcast berikutnya ya, yang ketiga, nanti bisa komen di bawah atau di DM IG juga bisa ya. Di podcast selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman Bunda sekalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya dokter ya. Stay safe and healthy.